warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Permisa. Seputar breaking news kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Resti Kaviola, yang akan memberikan berita terbaru dan aktual mengenai gempa Cianjur. Bahwa sudah ada rekan saya yang sudah hadir bersama dengan Bapak Gubernur dan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada media-media yang telah hadir di ruangan konferensi pers pada siang hari ini. Baiklah, saya selaku gubernur ingin memberikan mengenai gempa Cianjur yang terjadi pada hari Senin 21 November 2022 pukul 12.15 di Kabupaten Cianjur yang berkekuatan 5,6 skala Richter. Berdampak di wilayah Kabupaten Bogor, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan dugaan penyebab. Kepala dari BMKG tersebut, Dwi Korita, mengungkapkan bahwa penyebab gempa diduga akibat pergerakan sesar Cimandiri ialah patahan atau sesar aktif yang terletak di Jawa Barat dengan orientasi arah timur laut dan barat daya. Adapun Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG dari Bapak Daryono menjelaskan gempa Cianjur bersifat merusak. Perlu kita ketahui bahwa wilayah Sukabumi, Cianjur, Lembang, Purwakarta, juga Bandung itu secara tektonik ialah kawasan seismik aktif dan kompleks. Karena sering terjadi gempa atau sering terdampak gempa dangkal atau shallow crystal earthquake. Baiklah, itu sekian penyampaian dari saya. Apakah para media ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Ya. Di manakah titik pusat gempa? Titik pusat gempa berada di sekitaran Sukabumi, Cianjur, Jawa Barat. Jadi, yang baru saja terjadi pada posisi di sekitar Sukabumi, Cianjur, di sekitar wilayah daerah tersebut dan merupakan gempa yang diakibatkan oleh patahan geser dengan magnitudo 5,6 skala Richter. Baik, terima kasih kepada media Trans TV. Ada yang ingin bertanya lagi dari media? Ya Bu, saya ingin bertanya, berapakah kedalaman pusat gempa Cianjur? Kedalaman pusat gempa tersebut sekitar 10 km. Baik, terima kasih kepada media Trans 7. Apakah media ingin bertanya lagi? Ya, saya ingin bertanya. Baik. Apakah warga harus waspada terhadap gempa susulan? Baik, tentu saja seluruh pihak untuk menghindari gedung-gedung dan tidak berada di dalam ruangan. Dan kami mohon sebaliknya yang ada di dalam gedung sebaiknya keluar saja dulu menunggu, karena gempa kemungkinan masih ada gempa susulan yang akan terjadi. Karena dari patahan sesar Cimandiri ini memiliki orientasi timur laut barat daya, memanjang dan tersegmentasi dalam 5 segmen, mulai dari Pelabuhan Ratu sampai Gandasoli. Sesar ini masih aktif hingga saat ini dengan mekanisme sesar geser atau mendatar, mengiri atau sinistral strike slip. Baik, kepada media Trans 7, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah media ingin bertanya lagi? Ya, saya ingin bertanya, bagaimana struktur bangunan yang manakan contoh rumah tahan gempa? Baik, terima kasih kepada Antv. Struktur bangunan pernah dikatakan oleh Bapak Daryono bahwa tidak ada larangan untuk membangun di daerah rawan gempa. Namun, struktur bangunan yang tahan gempa wajib dipenuhi. Kita bisa kasih jarak 100 meter dari jalur sesar. Tidak ada larangan bangunan di daerah rawan gempa, tapi struktur bangunan wajib dipenuhi. Masalahnya, banyak pemukiman warga yang dibangun seadanya. Salah satunya temuan dari BMKG adalah para korban gempa
waktu Malang 2021 dari hasil survei dan evaluasi di lapangan banyak ditemukan struktur bangunan yang tidak memenuhi persyaratan tahan gempa. Mayoritas bangunan tidak menggunakan struktur kolom pada bagian sudutnya. Yang bagaimana rumah tahan gempa dikutip dari situs Dinas Pekerjaan Umum DPU. Bangunan tahan gempa merupakan bangunan yang dirancang dan diperhitungkan secara analisis, baik kombinasi beban, penggunaan material, dan penempatan massa strukturnya. Ciri-cirinya diantaranya adalah memiliki sistem penahanan gempa dan konfigurasi strukturnya memenuhi standar anti gempa. Contoh konkretnya adalah memiliki pondasi yang memakai sistem plat beton lajur. Pondasi ini lebih kuat karena semua bagian yang ada memakai beton tulang. Goncangan gempa atau angin yang keras pun bisa ditahan lebih kuat. Selain itu, di dindingnya memakai konstruksi beton dan beton bertulang. Baik, terima kasih kepada teman media. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, Iya. apakah Ibu sudah meninjau lokasi tersebut? Tentu sudah. Saya meninjau para korban akibat gempa Cianjur yang sedang ditangani oleh petugas tenda di halaman atau di tempat parkir rumah sakit. Saya meninjau itu di daerah rumah sakit. Para pasien dan korban gempa di rumah sakit itu dipindahkan dari dalam rumah sakit ke tenda karena mengantisipasi gempa susulan yang bisa mengancam bangunan. Dia mengatakan bahwa ada data yang mengatakan hingga pukul 18 WIB sudah ada 56 korban meninggal dunia akibat gempa tersebut. Saya lihat sejumlah petugas masih berupaya mengevakuasi korban di beberapa wilayah terpencil. Rumah sakit di sekitaran Cianjur dan Rumah Sakit Hasan Sadikin kita kondisikan untuk diarahkan ke Cianjur untuk jaga-jaga. Minimal jangan ada warga yang tak tertangani secara medis. Gempa yang berkekuatan magnitudo 5,6 skala Richter di Kabupaten Cianjur terjadi pada Senin pukul 13.21 WIB. Selain di Cianjur, gempa juga terasa di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat hingga DKI Jakarta. Nah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 3.895.000 orang mengungsi akibat gempa magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin pukul 13.21 WIB. Dengan hitungan pengungsian saat ini di Kabupaten Cianjur saja yang sudah terdata ada 3.895 orang. Jadi tidak hanya di Kabupaten Cianjur. Saya tegaskan lagi, di beberapa kabupaten lainnya, misalnya di Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, juga ada di Kabupaten Bogor, bahwasanya hingga pukul 18.27 WIB BNPB melalui Pusat Pengendalian dan Operasi atau Pusdalop menerima laporan 56 korban meninggal dunia dan 23 korban masih tertimbun reruntuhan. Dan sudah saya menemui Bapak Bupati menyampaikan bahwa sekitaran 700 orang luka-luka. Hal lain yang disampaikan yaitu 1.773 rumah rusak akibat gempa yang diduga terjadi akibat aktivitas sesar darat di wilayah itu. Kementerian Kesehatan saat ini sedang menurunkan 2 unit reaksi cepat dan tim logistik ke tempat kejadian. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat setempat untuk tidak panik dan terus mengikuti perkembangan dinamis di lokasi kejadian. Saya dan tim masih terus mengupdate data. Tentunya saja kita harapkan grafik kenaikan korban tidak lagi signifikan, tapi perubahan data masih cukup dinamis hingga saat ini. Baiklah, itu jawaban dari saya. Apakah media ingin bertanya lagi? Terima kasih jawabannya. Udah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas semua jawabannya, Bu. Baik, terima kasih ke media yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di luar ruangan ini mengenai penyampaian gempa bumi Cianjur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.